Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Bintang bulu tangkis Indonesia, Marcus Gideon, akhirnya combak latihan di tengah nasib Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat yang tak jelas. Seperti diketahui, Kevin Sanjaya mendapatkan tandem baru yakni Rahmat Hidayat usai Marcus Gideon harus absen panjang karena cedera di bagian tumit. Sementara itu, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat sendiri batal debut di Indonesia International Challenge 2023 dan turnamen level Super 100 Indonesia Masters. Hal ini membuat penggemar bulu tangkis geram di media sosial karena gagal menyaksikan duet Kevin, Rahmat yang kini tak jelas nasibnya. Sebagai informasi, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat sendiri menjadi pasangan sementara sembari menunggu Marcus Gideon yang baru saja melangsungkan operasi. Namun, di tengah ketidakpastian debut turnamen Kevin, Rahmat, Marcus Gideon kepergok kembali ke lapangan bulu tangkis, sebagaimana dalam unggahan di Instagram story-nya. Dalam unggahan tersebut, Marcus tampak bermain bersama dengan penyanyi kenamaan Indonesia, Petra Sihombing hingga Muhammad Sadat. Marcus yang bakal absen panjang tersebut terlihat bermain dengan rekan-rekannya tersebut di gor miliknya yakni Gideon Badminton Hall. Meski tak comeback di turnamen internasional, penampilan Marcus Gideon sontak mengobati kerinduan badminton lovers akan aksinya. Di sisi lain, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat yang tak kunjung debut juga menjadi perhatian khusus dari badminton lovers di media sosial. Sebagai informasi, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat menjadi pasangan yang paling dinantikan kiprahnya di beberapa turnamen bulu tangkis ke depan. Bukan tanpa sebab, status Kevin Sanjaya yang pernah menduduki peringkat 1 di ranking BWF bersama Marcus Gideon membuat namanya besar di dunia bulu tangkis Indonesia. Sementara itu, Rahmat Hidayat juga dinilai menjadi tandem Kevin yang pas usai pernah tampil gemilang bersama Pramudia Kusumawardana. Kala itu, Rahmat menjadi partner sementara Pramudia usai Yeremia Rambitan absen panjang di turnamen bulu tangkis karena cedera. Sementara itu, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat yang dijadwalkan debut di Indonesia International Challenge itu harus batal karena dinilai belum siap tampil. Selain itu, menurut Rahmat, poin yang kecil di Indonesia International Challenge turut menjadi alasan absennya pasangan yang dijuluki keramat oleh badminton lovers itu. Badminton Lovers, BL, naik pita menyoroti sebuah media di Malaysia yang mengklaim mundurnya Anthony Sinisuka Ginting dari kejuaraan dunia bulu tangkis bagaikan kabar gembira. Pada hari Jumat, 18 Agustus 2023, media Malaysia yakni NST.com menulis sebuah berita bertajuk, Zi Jia, Zi yang mendapatkan angin segar di Copenhagen menyusul mundurnya Ginting. Anthony Sinisuka Ginting memang memutuskan mundur dari kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 karena masih dalam suasana berduka setelah sang ibu meninggal dunia pekan lalu. Lee Zi Jia dan Ng Taeyong secara kebetulan berada di bagian bawah drawing tunggal putra, di mana mereka berpotensi bertemu Ginting di babak perempat final, tulis media ini. Berita ini langsung menjadi sorotan badminton lovers. Pasalnya, media tersebut dianggap tidak berempati terhadap Ginting yang tengah berduka. Lewat berita tersebut, NST terkesan sedang merayakan peluang Lee Zi Jia dan Ng Taeyong melaju lebih jauh di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 karena tidak akan berjumpa Ginting. Menariknya, hujatan-hujatan yang ramai di media sosial Twitter justru banyak yang datang dari negara asal media tersebut di negeri jiran. Ginting sedang dalam masa berduka dan Anda mengatakan pemain lain mendapatkan angin segar. WTF NST di mana empati kalian, tulis akun tersebut. Beberapa akun BL mengomentari unggahan cuitan tersebut dengan beberapa pesan menohok untuk media ternama di negeri jiran ini. Beberapa akun lainnya bahkan sampai meminta media NST menurunkan berita yang mengaitkan situasi Ginting dengan peluang pebulu tangkis Malaysia di kejuaraan dunia. Sebagai informasi, Anthony Ginting memang berada di undian bawah karena berstatus sebagai unggulan kedua di kejuaraan dunia seandainya dia tidak mundur dari turnamen. Sementara Lee Zi Jia dan Ng Taeyong turut berada di pool bawah dan berstatus sebagai non-unggulan. Namun, dua pebulu tangkis Malaysia itu tetap akan melakoni partai yang berat. Lee Zi Jia sendiri akan menghadapi Jonathan Christie di babak pertama.
Sementara Ng Zhiyong akan berhadapan dengan wakil Cina, Zhao Junpeng. Salah satu kontingen Indonesia yakni Muhammad Ahsan Hendra Setiawan ikut serta berangkat ke Denmark dengan rombongan PBSI lainnya. Hal ini terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadi Hendra Setiawan yang menunjukkan potretnya bersama Muhammad Ahsan tengah berada di dalam pesawat. Ke Copenhagen untuk kejuaraan dunia kami yang kelima, tulis Hendra dalam keterangannya. Sebagai informasi, Ahsan Hendra sendiri sudah mengoleksi 3 medali emas kejuaraan dunia. Tepatnya pada edisi 2013, 2015 serta 2019. Jika pada edisi 2023 kali ini mereka berhasil menyabet emas, Teda Diaz akan mencetak sejarah menjadi satu-satunya ganda putra Indonesia yang mengoleksi 4 medali emas kejuaraan dunia. Sebagai informasi, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menjadi salah satu wakil dari 4 ganda putra Indonesia yang berlaga di kejuaraan dunia 2023. Selain Ahsan Hendra, ada Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Carnando, Daniel Martin serta Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, Ahsan Hendra sendiri mendapat banyak dukungan dari penggemar bulu tangkis atau pecinta bulu tangkis berlaga di edisi kelima mereka di kejuaraan dunia. Sementara itu, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan sendiri berstatus sebagai unggulan ke-8 di kejuaraan dunia 2023 dan mendapat bye di babak pertama. Teda Diaz langsung lolos ke babak kedua dan akan menghadapi pemenang antara Giovanni Greco, David Salut versus Jose Guevara, Diego Mini. Ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan banjir dukungan dari penggemar bulu tangkis jelang kejuaraan dunia 2023. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menjadi salah satu wakil Indonesia yang paling dinantikan kiprahnya di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Bukan tanpa sebab, pasangan berjuluk Teda Diaz itu telah melakoni 5 kali edisi kejuaraan dunia, dan kali ini mereka akan bersaing dengan pebulu tangkis muda lainnya. Meski tak lagi berusia belia, Ahsan Hendra masih menunjukkan tren positifnya pada musim 2023. Salah satunya dengan keluar sebagai runner-up di All England. Sementara itu, para kontingen tim Indonesia sudah bertolak ke Copenhagen, Denmark, untuk mengikuti kejuaraan dunia 2023 pada Kamis, 17 Agustus 2023. Fajri, julukan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, menempati nomor 1 dunia dengan mengumpulkan 92.729 poin. Sementara, Teda Diaz, julukan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan, menempati nomor 9 dunia dengan mengumpulkan 69.850 poin. Sedangkan, Tebab Diaz, julukan Leo Roli Carnando Daniel Martin, menempati nomor 10 dunia dengan mengumpulkan 63.739 poin. Posisi Fajar Alfian Rian Ardianto cukup aman sebagai nomor 1 dunia karena unggul cukup jauh atas nomor 2 dunia yang dipegang Sattwik Sairajranki Reddy Chirag Shetty dari India, dengan 88.461 poin. Namun, Fajri harus menembus semifinal kejuaraan dunia badminton 2023 jika posisinya ingin benar-benar aman sebagai nomor 1 dunia. Jika gagal lolos ke semifinal kejuaraan dunia badminton 2023, Fajar Alfian Rian Ardianto akan kehilangan banyak poin. Imbasnya, posisinya terancam digeser Sattwik Sairajranki Reddy Chirag Shetty jika pasangan India tersebut tampil impresif di kejuaraan dunia badminton 2023.